Halo, hari ini aku mau cerita tentang satu novel yang bulan kemarin baru selesai aku baca dan baru akhir bulan kemarin juga itu terbit versi cetaknya. Judulnya Semangat Tante Sasa yang ditulis oleh Tessa Livia. Sebelum baca novelnya, aku baca dulu 3 review dari teman-teman aku di blog. Nah, selesai baca 3 review ini tuh aku kayak ngerasa nggak asing gitu dengan pengasuhan anak kecil. Jadi sebagai tante-tante milenial ya yang punya 2 keponakan, yang satunya zilenial akhir, yang satunya generasi alfa, aku rasanya kayak bisa ngerasain gitu gimana rasanya mengasuh anak kecil. Ya walaupun pengalamanku ini nggak 24 jam 7 hari juga gitu ya kan, ngomong anak kecil gitu. Paling-paling cuma dalam sehari tuh 3 sampai 4 jam gitu main-main sama keponakan aku itu, dan itu rasanya kayak aduh udah capek banget lah ya. Nah, novel Semangat Tante Sasa yang ditulis sama Tessa Livia ini menceritakan tentang seorang wanita karir yang namanya Sasita. Sasita ini harus mengasuh keponakannya yang bernama Felisa. Felisa ini masih berusia 6 tahun. Nah, kenapa Felisa sampai diasuh sama Sasita? Karena ibu Sasita itu mau naik haji. Jadi selama 40 hari Sasita menjadi ibu untuk Felisa. Nah, terus ibunya Felisa kemana? Ibunya Felisa ini namanya Fania. Nah, Fania ini kan kakaknya Sasita ya, tapi yang namanya Kak Fania ini tuh ceritanya udah meninggal. Nah, cerita di novel Semangat Tante Sasa ini itu ceritanya dekat sama kehidupan sehari-hari. Dan waktu membaca tuh kayak enak gitu rasanya, kayak ngalir aja gitu kalimatnya dan gak usah pakai mikir. Terus juga endingnya itu bikin aku pengen ada sequelnya. Mbak Tessa, tolong ada sequelnya nggak? Anyway, waktu baca novel Semangat Tante Sasa ini, aku kayak rasanya ngaca gitu. Waktu baca kebersamaan Sasita sama Felisa. Karena ya ampun, Felisa ini tuh mirip banget sama keponakan aku. Terutama kalau misalnya lagi makan ya. Felisa kalau makan tuh bisa sampai lama banget, dan itu persis sama keponakan aku dulu yang waktu masih TK, itu dia kan sarapan. Nah, sarapannya sambil nonton TV, udah deh, dia kayak lupa gitu. Lupa sama makanannya. Kalau misalnya nggak diingetin buat nyuap, dia nggak akan inget kalau lagi makan. Nah, Felisa tuh juga gitu. Tapi kalau misalnya si anak-anak kecil ini diajak makan keluar, nah itu otomatis makannya itu bisa cepet gitu. Terus mukanya bisa kelihatan seneng kalau misalnya diajak keluar sama tantenya. Felisa tuh juga gitu, jadi makanya jadi cepet kalau misalnya diajak sama Sasita makan di luar. Selain tentang makan, kesamaan lain dari Felisa sama keponakan aku itu waktu mereka nonton YouTube. Jadi keponakan aku kan gedenya di masa pandemi ya. Jadi dia tuh akrab banget sama YouTube, dan bahkan kalau lagi pegang ponsel itu jempolnya tuh udah siap buat neken tombol, bukan tombol, buat ngetap skip this ad tuh jempolnya tuh udah ready gitu loh. Kayak wow. Tapi kalau misalnya dia kemudian dialihkan dengan permainan yang mengasihkan, itu dia bisa lupa sama YouTube-nya. Felisa juga gitu ceritanya, di salah satu bab ini tuh dia akan lupa dengan ponsel kalau misalnya dialihkan dengan permainan yang menyenangkan. Terus kelihatannya gampang ya, tapi sebenarnya main sama anak kecil tuh capek loh, capek banget. Paling nggak ini aku ya, pengalaman aku. Karena ya selama bermain, apalagi kalau misalnya nonton film, itu dia sukanya nanya terus. Bahkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang keponakanku sendiri tuh udah tahu, dia tetap nanya. Emang gitu nggak sih anak kecil? Walaupun banyak capeknya, tapi kalau misalnya tiba-tiba anak-anak kecil itu nyeletuk, makasih ya tante udah main sama aku, atau seneng deh hari ini main sama tante, ya itu tuh kayak gimana ya, kayak bikin bahagia gitu. Tetap capek tapi kayak rasanya tuh ada rasa bahagia gitu. Terus jadi kayak berasa orang penting sedunia, karena ya ampun kayak mereka tuh innocent banget kan. Apalagi kalau misalnya kita lagi kesel terus tiba-tiba kita marah-marahnya tuh ke mereka, biasanya mereka tuh cepet banget buat maafin kan. Nah itu tuh aduh, aku rasanya kayak mau nangis gitu. Terus baca salah satu bab
yang di novel Semangat Tante Sasa ini, yang ada adegan Sasita marah-marah ke Felisa, terus Felisanya tuh dengan cepat maafin si Sasita. Itu tuh aku kayak keinget sama keponakanku, terutama yang pertama ya, dia tuh kayak korban kelabilanku dah dulu. Nah itu tuh rasanya waktu baca itu tuh aku rasanya kayak pengen pulang gitu ya kan. Tapi ya sayangnya motor aku waktu itu masih di servis. Jadi ya gitu deh, aku kan baca novelnya tuh di ruang tunggu bengkel kan. Nah ini nih tips buat kalian, kalau misalnya baca buku Semangat Tante Sasa, itu kalau bisa jangan di tempat umum. Apalagi kalau kalian gampang mewek kayak aku. Jadi kalau misalnya baca di tempat umum itu nggak lega karena nggak bisa nangis. Di bab-bab ini banyak cerita yang mengharukan, menyentuh hati, terus pengen bikin nangis gitu. Untuk kisah-kisahnya si Sasita sama ibunya juga di beberapa bab tuh bikin aku kayak terharu, sedih, pengen nangis juga gitu. Jadi ya kalau misalnya kalian gampang mewek, sekali lagi jangan baca di tempat umum. Nah terus Sasita ini tuh anaknya ceritanya nggak enakan gitu kan. Ya ampun, sangat mencerminkan aku waktu pertama kali masuk kerja. Aduh, bener-bener ngaca deh ya, kayak ngaca gitu loh baca novel ini tuh. Jadi ya sedikit demi sedikit Sasita berusaha untuk mengatasi sifat yang nggak enakan ke orang lain itu. Karena ya sifat nggak enakan itu tuh kadang-kadang nyusahin diri kita sendiri ya kan. Kayak mau ngatasinya itu juga susah gitu. Jadi buat teman-teman yang punya sifat nggak enakan terus lagi berjuang mengatasinya, ya aku ucapin semangat. Terus selain tentang cerita main sama ponakan, mengasuh keponakan, terus sama ada konflik dengan ibunya juga. Nah Sasita ini juga punya konflik di percintaan. Jadi Sasita ini menjalin hubungan dengan seorang pria yang sudah punya istri. Jadi menjalin hubungan sama pria yang udah beristri tuh emang kayak udah jangan deh ya. Jangan pernah punya hubungan sama laki-laki yang udah berkeluarga gitu, karena ruwet. Baca deh di novel ini gimana ruwetnya Sasita menjalin hubungan dengan laki-laki yang udah berkeluarga. Secara keseluruhan novel Semangat Tante Sasa ini ngajarin tentang kasih sayang dan keikhlasan. Jadi selesai bacanya tuh hati rasanya hangat gitu. Terus plotnya juga nggak bikin mikir. Terus sama Mbak Tessa Livia juga dikasih rangkuman, tips gimana mengasuh anak kecil gitu. Jadi ya kurang asik gimana coba, udah dirangkumin semua, terus baca juga nggak pakai mikir gitu karena bacanya berasa pakai hati. Nah kalau kamu sedang nyari bacaan fiksi yang temanya tentang keluarga dan konfliknya itu nggak selebay sinetron tanah air gitu, novel Semangat Tante Sasa ini bisa jadi pilihan, dan semoga kamu bisa merasakan hati yang hangat juga waktu membacanya. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton. Mohon maaf kalau misalnya kebanyakan curhat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Sekian untuk review kali ini. Mohon maaf kalau kebanyakan curhat ya. Lain kali aku akan mereview lagi dengan curhat-curhat yang lainnya.